harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Part of our strategies is the acceleration strategy. What I learned. Latihan perdana Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 yang akan diselenggarakan beberapa waktu ke depan bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah pernyataan perang. Di bawah komando sang maestro taktik, John Hartman, wajah-wajah baru yang familiar, para calon pemain naturalisasi kelas dunia kemungkinan langsung turun ke lapangan. John Hartman tidak datang untuk main-main. Targetnya jelas, juara. Dia tidak mau lagi mendengar kata hampir juara atau runner-up. Kali ini dia meracik tim dengan kombinasi mematikan antara talenta lokal terbaik dan amunisi naturalisasi berstandar Eropa. Rival-rival kita di Asia Tenggara, bersiaplah. Ancaman nyata sudah di depan mata. Apa yang dilakukan Hartman adalah sebuah revolusi. Dia memilih pemain dengan standar yang sangat ketat. Tidak ada lagi pemain yang hanya mengandalkan nama besar. Setiap pemain yang ada di latihan tadi adalah mereka yang punya work rate tinggi, kecerdasan taktis, dan mentalitas baja ala liga-liga top dunia. Sentilan keras buat rival ASEAN. Kalian mau mengandalkan pemain yang itu-itu saja? Lihat ini, Indonesia sedang membangun skuad yang bahkan sudah siap jika harus bertarung di level Asia yang lebih tinggi. Naturalisasi ini bukan pelarian, tapi penyempurna bagi pemain lokal kita agar menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ditembus oleh tim manapun di Asia Tenggara. Yang paling menarik adalah kolaborasi di lapangan tadi. Pemain-pemain lokal kita tampak begitu percaya diri disandingkan dengan calon pemain naturalisasi baru. Hartman berhasil membangun chemistry yang cepat. Ini adalah peringatan keras bagi negara-negara tetangga. Jangan harap bisa mengimbangi fisik dan taktik kita di Piala AFF edisi ini. Dengan perpaduan skill Eropa dan semangat juang lokal yang fanatik, Timnas Indonesia di bawah Hartman adalah monster baru Asia Tenggara. Mereka tidak hanya akan bermain untuk menang, mereka akan bermain untuk mendominasi dengan cara yang elegan. Target juara bukan sekadar impian, tapi sudah menjadi misi yang sedang dikerjakan dengan sangat serius. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, dengan hadirnya calon pemain naturalisasi baru yang langsung ikut latihan di bawah John Hartman, seberapa yakin kalian bahwa Piala AFF 2026 akan menjadi milik Indonesia? Dan apakah kalian setuju bahwa inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan dominasi penuh di ASEAN? Tuliskan luapan optimisme kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik juara AFF 2026 kalau kalian yakin Garuda akan mengangkat trofi dengan gaya. Mari kita buat kolom komentar ini meledak dengan dukungan kita. Tuliskan pendapat kalian sekarang juga, biarkan rival kita gemetar melihat persiapan kita. Ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia yang jauh lebih profesional dan mematikan. Kita tidak lagi menoleh ke belakang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh pecinta sepak bola biar mereka tahu bahwa Indonesia sudah siap untuk menaklukkan Asia Tenggara dan melompat ke level dunia. Sampai jumpa di laga berikutnya. Garuda di dadaku, juara di tanganku. Salam merah putih, merdeka. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala AFF 2026. Pelatih anyar John Hartman bertekad membawa skuad Garuda mengakhir penantian panjang meraih gelar juara turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF. Prestasi terbaik yang mampu diraih adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali tetapi selalu gagal menuntaskan perjuangan dengan gelar juara. Sejumlah pergantian pelatih juga belum mampu memutus catatan tersebut. Kini harapan baru disematkan kepada John Hartman yang dipercaya menukangi Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut tengah menyiapkan skuad terbaik demi mewujudkan target juara yang dipatok PSSI. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Karena turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Emil Audero. Meski demikian, skuad Garuda tetap memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menjadi tulang punggung tim. Nama-nama seperti Tom Haye, Jordi Amat, Rizky Ridho, Eliano Rejders, Doni Tripamungkas, hingga Beckham Putra diprediksi akan menjadi andalan Hartman. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, John Hartman dikabarkan segera menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, memperkirakan sejumlah pemain segera dipanggil untuk mengikuti TC tersebut.
Tidak lama lagi mereka akan masuk pemusatan latihan yang rencananya digelar di Bali. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Semua ini untuk persiapan menghadapi Piala AFF, ujar Bung Ropan melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut Ropan, Hertman sebelumnya berencana memanggil 23 pemain. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut bertambah menjadi 26 pemain. Ropan menilai Hertman benar-benar serius membangun skuad terbaik karena menyadari besarnya target yang dibebankan PSSI. Pelatih yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 itu disebut terus memantau perkembangan para pemain sebelum menentukan daftar akhir. Saya pikir John Hertman akan menentukan pilihan terbaik untuk dibawa ke Piala AFF. Dia tentu tidak ingin gagal seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Bahkan Shin Tae-yong yang 3 kali memimpin timnas Indonesia di Piala AFF juga belum berhasil mempersembahkan gelar juara. Saya yakin John Hertman ingin memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Usai Piala AFF 2026, Hertman tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Ia sudah harus mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Berbeda dengan Piala AFF, turnamen tersebut masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga timnas Indonesia dapat diperkuat para pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Dengan kekuatan penuh, PSSI kembali memasang target tinggi yakni membawa skuad Garuda meraih gelar juara. Setelah semusim mengadu nasib di kompetisi luar negeri, Ramadan Sananta kembali ke Indonesia. Ya, penyerang berusia 23 tahun itu bergabung dengan Persebaya Surabaya. Pada musim lalu, Sananta memilih untuk berkarir di Liga Malaysia bersama klub Brunei Darussalam, DPMM FC. Namun kiprahnya tidak berlangsung terlalu mulus. Sananta diberikan kepercayaan tampil dalam 21 pertandingan di Liga Malaysia 2025 hingga 2026. Namun hanya 2 gol dan 1 assist yang diproduksinya untuk DPMM FC. Kini Sananta mencoba untuk mengembalikan ketajamannya bersama Persebaya menyongsong musim baru. Ia pernah dikenal sebagai salah satu bomber buas di Indonesia. Musim terbaik Sananta di Liga terjadi saat membela PSM Makassar pada 2022 hingga 2023. Kala itu ia berhasil menyumbangkan 11 gol dan 2 assist dalam 24 penampilan. Pada 2023 hingga 2024 dan 2025 hingga 2026, Sananta menghabiskan waktunya bersama Persis Solo. Di Laskar Sambernyawa, ia berlaga 33 kali dengan torehan 13 gol dan 3 assist. Bersama Persebaya, Sananta juga membuka peluang untuk membuktikan kemampuannya demi satu tempat di timnas Indonesia mengingat ia absen dalam FIFA Matchday Juni 2026. Usianya yang baru menginjak 23 tahun membuat Sananta masih punya banyak waktu untuk berkembang. Ia diharapkan dapat berkontribusi besar sebagai juru gedor bajul ijo mulai musim depan. Demikian dikutip dari laman resmi, pelatih interim timnas Malaysia, Tan Cheng Hu, segera mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2026. Ajang yang saat ini bernama ASEAN Cup 2026 tersebut akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Negara-negara Asia Tenggara mulai menyusun rencana demi bisa mendapatkan prestasi terbaik. Setelah mendepa pelatih, Malaysia jadi salah satu tim yang cukup semangat untuk segera membentuk tim. Ini cukup rasional karena mereka baru saja terganjal kasus pemain naturalisasi ilegal. Tan menjelaskan bahwa persiapan Malaysia diharapkan bisa berjalan dengan baik. Dia cukup optimis bisa membawa skuad terbaik karena mereka dalam masa pramusim. Ini memberikan kesempatan Harimau Malaya sudah mulai berkumpul pada 15 Juli mendatang. Saya rasa semua orang tahu situasi persiapan tim nasional saat ini karena sebagian besar pemain sedang dalam masa off-season. Tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankan performa mereka. Kita berharap klub-klub dapat melepaskan pemain-pemain kunci untuk bergabung dengan pelatihan pusat yang akan dimulai 15 Juli nanti, kata Tan Cheng Hu dilansir bolasport.com dari laman berita harian. Mantan pelatih Selangor FC ini percaya timnya bisa turun dengan persiapan maksimal. Menurutnya, persaingan di Piala AFF tahun ini akan berjalan lebih berat. Ini yang membuat mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik agar bisa memberikan prestasi terbaik. Target kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, fokus pada setiap pertandingan untuk mendapatkan hasil terbaik. Pada saat yang sama kita tahu bahwa setiap tim memiliki target untuk melaju ke level yang lebih tinggi, terangnya. Sementara itu, timnas Indonesia sudah melaksanakan persiapan awal untuk ajang sepak bola paling bergengsi antar negara Asia Tenggara tersebut. Skuad Garuda sudah melaksanakan pemusatan latihan tahap awal pada akhir Mei lalu. John Hertman juga sudah memilih nama-nama yang berpeluang masuk dalam skuad final. Bulan Juli nanti dia akan segera memanggil pemain yang akan bertarung di Piala AFF mendatang. Dia juga dalam ambisi tinggi untuk bisa mendapatkan gelar perdananya di ajang ini. Langkah agresif PSSI mendatangkan John Hertman bukan tanpa alasan yang matang.
Pelatih yang memiliki reputasi internasional setelah membawa tim nasional pria Kanada menembus panggung Piala Dunia 2022 ini, membawa cetak biru sepak bola modern yang sangat mengandalkan intensitas tinggi, fleksibilitas taktis, dan yang paling utama, revolusi mentalitas. Selama hampir 3 dekade sejak turnamen ini pertama kali digulirkan pada tahun 1996, kutukan runner-up sebanyak 6 kali seolah menjadi tembok psikologis yang tebal bagi skuad Garuda. Di bawah kendali Hartman, tradisi, hampir juara, tersebut coba dihancurkan sejak hari pertama pemusatan latihan. Latihan perdana di Bali tidak lagi berfokus pada pemulihan fisik semata, melainkan menjadi simulasi intensitas pertandingan. Hartman menerapkan standar work rate, daya jelajah dan kontribusi, yang tidak menoleransi kemalasan. Pemain tidak hanya dituntut berlari, tetapi cerdas dalam menutup ruang dan mengeksploitasi kelemahan transisi lawan. Tantangan terbesar Indonesia pada Piala AFF, ASEAN Cup, 2026 ini adalah status turnamen yang berada di luar kalender resmi FIFA. Absennya barisan pemain yang merumput di kompetisi Eropa seperti Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Justin Hubner, memaksa Hartman memutar otak. Namun, situasi ini justru menjadi panggung pembuktian bagi para pilar lokal dan pemain berpengalaman yang berbasis di Asia. Kombinasi lini tengah yang akan dikomandau oleh visi bermain Tom Haye, dipadukan dengan ketenangan Jordi Amat di lini belakang serta determinasi Rizky Ridho, diharapkan mampu menjadi poros stabilitas tim. Ditambah lagi dengan talenta muda seperti Eliano Reijers dan Beckham Putra, Indonesia memiliki dinamika serangan yang sulit ditebak oleh kontestan grup A lainnya seperti Vietnam dan Singapura. Hartman sengaja menggemukkan skuad dari 23 menjadi 26 pemain selama masa TC di Bali untuk memastikan setiap posisi memiliki pelapis dengan kualitas yang setara. Di kubu rival, tim nasional Malaysia yang kini ditangani oleh pelatih interim kawakan Tan Cheng Hu, juga tidak tinggal diam. Meskipun mereka sempat diterpa isu internal terkait masalah legalitas pemain naturalisasi, Malaysia memanfaatkan momentum off-season liga mereka untuk menggelar TC panjang mulai pertengahan Juli. Cheng Hu secara terbuka mewaspadai pergerakan Indonesia yang dinilainya melangkah lebih cepat dalam persiapan. Di sisi lain, turnamen ini juga menjadi momentum krusial bagi penyerang lokal seperti Ramadan Sananta. Setelah menjalani periode adaptasi yang menantang di Liga Malaysia bersama DPMM FC, kembalinya Sananta ke tanah air untuk membela Persebaya Surabaya di bawah asuhan anyar menjadi sinyal bahwa ia siap merebut kembali statusnya sebagai predator kotak penalti. Piala AFF 2026 ini adalah audisi terbuka bagi Sananta untuk membuktikan kepada Hartman bahwa lini depan Indonesia masih memiliki taring tajam yang berasal dari kompetisi domestik. Piala AFF 2026 bukan lagi sekadar turnamen regional biasa bagi Indonesia, melainkan sebuah batu loncatan strategis. Melalui tangan dingin John Hartman, transisi taktis dari era sebelumnya kini memasuki fase yang lebih profesional, agresif, dan berorientasi pada hasil akhir. Kehilangan pilar-pilar utama yang berkarier di Eropa bukanlah alasan untuk menurunkan target. Ini adalah pembuktian bahwa fondasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan telah meningkat. Bagi para pencinta sepak bola nasional, turnamen yang berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 ini akan menjadi saksi apakah ambisi besar, persiapan yang matang, dan mentalitas juara yang disuntikan mampu menghapus dahaga gelar yang telah berlangsung selama 30 tahun. Skuad telah siap, taktik telah diracik, dan kini saatnya bagi Garuda untuk tidak hanya terbang tinggi, tetapi mendominasi dan membawa pulang trofi yang sudah lama dinantikan ke tanah air.